Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk menyaksikan seminar proposal mahasiswa program studi sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi atas nama Jihan Fitriani. Sebelumnya, perkenalkan saya Sari Yuwana selaku moderator seminar proposal pada pagi hari ini. Yang kami hormati, dosen pembimbing pertama dari saudari Jihan Fitriani, yaitu Ibu Ernanda SPD MA PhD. Dosen pembimbing kedua Bapak Rengki Apria SPD MHUM. Dan selanjutnya itu dosen pembahas dari saudari Jihan, yaitu Bapak Ulil Amri SS MHUM. Dan yang saya banggakan teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menyaksikan bersama seminar proposal saudari Jihan Fitriani dengan NIM A1J222051 yang berjudul Variasi Leksikal dan Fonologi Bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Marosebo, Ulu, Kabupaten Matahari, Kajian Dialektologi. Pada seminar ini akan terdapat beberapa sesi kegiatan, yaitu pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kedua, pemaparan proposal skripsi dari penyaji dengan waktu kurang lebih 15 menit, ketiga, tanya jawab dengan peserta seminar, keempat, kritik dan saran dari dosen pembahas, kelima, tanggapan dari dosen pembimbing, keenam, pengumuman hasil seminar proposal, dan terakhir, penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pemaparan proposal skripsi dari saudari Jihan Fitriani. Kepada saudari, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Fitriani selaku yang akan menyajikan proposal penelitian saya yang berjudul Variasi Leksikal dan Fonologi Bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Marosebo Ulu, Kajian Dialektologi. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ernanda SPD MA PhD, yang kemudian yang sama-sama saya hormati Bapak Rengki Apria SPD MHUM, yang saya hormati juga Bapak Ulil Amri SS MHUM selaku dosen pembahas saya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan menyajikan proposal penelitian saya yang berjudul Variasi Leksikal dan Fonologi Bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Matahari, Kajian Dialektologi. Nah, adapun latar belakang masalah saya dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah bahasa daerah digunakan oleh masyarakat tertentu dalam suatu negara. Maksudnya di sini adalah di dalam suatu negara kita memiliki bahasa daerah, yang dimana bahasa daerah itu membawa nilai-nilai, tradisi dan ciri khas keunikan yang tersendiri, yang dimana bahasa daerah ini bisa menjadi suatu identik dengan wilayah kedaerahannya masing-masing. Yang kedua adalah bahasa Melayu, merupakan salah satu rukun bahasa Austronesia yang memiliki variasi dialektal. Maksudnya di sini, bahasa Melayu ini tentu memiliki variasi dialektal yang sangat ketat. Namun, variasi dialektal itu tidak hanya terjadi pada regional atau dialek luas saja, tetapi variasi dialektal ini bisa terjadi pada tingkat lokal seperti yang berada di Kecamatan Marosebo Ulu yang saya ambil untuk menjadi penelitian saya. Yang ketiga, minimnya penelitian di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu. Ya, mengapa saya mengambil penelitian di Kecamatan Marosebo Ulu dengan kajian dialektologi ini? Karena pada Kecamatan Marosebo Ulu sendiri belum ada yang melakukan penelitian mengenai variasi leksikal dan variasi fonologi. Padahal wilayah Marosebo Ulu ini merupakan wilayah yang sangat cocok untuk saya kaji, yang itu berdasarkan observasi awal saya ketika saya berada di lapangan, yang dimana karena minimnya penelitian di sana, bahkan untuk di sana sendiri belum ada yang melakukan penelitian mengenai kajian dialektologi ini, saya berminat untuk melakukan penelitian tersebut. Yang keempat, ada bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Marosebo Ulu memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri.
Jadi, setiap bahasa daerah yang ada di Indonesia tentunya, terutama di Kecamatan Maros Bogulu, tentu memiliki ciri khas atau keunikan yang tersendiri. Dan keunikan itulah tersendiri yang bisa kita bangkitkan, yang bisa kita kaji dengan kajian dialektologi. Kemudian ada kebaruan dari penelitian ini terletak pada lokasi dan data yang digunakan. Untuk kajian dialektologi ini sudah banyak dilakukan penelitiannya. Tentu ada perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian saya itu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa di Kecamatan Maros Bogulu belum ada yang melakukan kajian atau penelitian mengenai variasi leksikal dan fonologi bahasa Melayu di Kecamatan Maros Bogulu. Kemudian pada datanya juga, pada umumnya penelitian terdahulu menggunakan 200 kosakata Swades, sedangkan penelitian saya menggunakan 400 data, yang dimana 200 data saya ambil dari daftar kosakata Swades dan 200 kosakatanya lagi saya ambil berdasarkan bahasa penggunaan sesuai daerah keseharian mereka di wilayah tersebut. Ada perumusan masalah saya ada yang dua. Yang pertama itu bagaimana variasi leksikal dan fonologi bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Maros Bogulu. Yang kedua itu berapa presentasi unsur jarak kosakata bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Maros Bogulu. Next. Tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan variasi leksikal dan fonologi bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Maros Bogulu, Kabupaten Batanghari. Yang kedua untuk menghitung presentasi unsur jarak kosakata bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Maros Bogulu. Nah, adapun manfaat penelitian saya ada dua. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu untuk memberikan sumbangsi dan kontribusi pengetahuan dalam ilmu linguistik. Jadi saya berharap penelitian saya ini bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan bisa menjadikan acuan untuk penelitian yang sesuai dengan kajian saya dialektologi mengenai variasi leksikal dan variasi fonologi. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu manfaat praktisnya saya berharap bahwa penelitian saya ini bisa memberikan perkembangan linguistik bagi penelitian selanjutnya dan menjadi acuan pemetaan bahasa dan komunikasi asupan bahasa dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Adapun landasan teori saya, sebelumnya saya cuma menaruh landasan teori saya mengenai variasi leksikal dan fonologi karena intinya. Namun yang perlu kita pahami bahwa kajian saya ini mengenai dialektologi. Jadi variasi di dalam dialektologi itu Ayah Rahadi pada tahun 1993 membagi semuanya ragam dialek menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada variasi semantik, variasi fonologi, variasi onomasiologi, sosiomasiologi, dan variasi morfologi. Namun intinya saja saya mengambil mengenai variasi leksikal dan variasi fonologi. Variasi leksikal adalah merupakan bentuk keragaman bahasa yang muncul pada tingkat kosakata. Ini menurut Abdul Hai pada tahun 2013. Yang dimana variasi leksikal ini hanya kita berada pada perbedaan bahasa yang terjadi pada tingkat kosakata saja. Yang dimana untuk unsur-unsur linguistik lainnya tidak kita masukkan ke dalam variasi leksikal, seperti unsur fonologi, morfologi, semantik. Karena yang diperlukan untuk penelitian ini untuk tingkat variasi leksikal hanya perbedaan kosakatanya saja. Kemudian ada variasi fonologi. Variasi fonologis adalah cara berbeda suatu komunitas bahasa dalam mengucapkan dan mengorganisasi bunyi-bunyi bahasa yang dapat terjadi karena perbedaan geografis atau karena evolusi historis bahasa dari sumber yang sama. Jadi, untuk variasi fonologi ini sendiri, pada umumnya kita harus memahami konsep dari fonologi sendiri. Karena untuk kita mengetahui dan identifikasi dari variasi fonologis, tentu kita harus memahami bunyi-bunyi atau setiap bunyi yang ada. Yang dimana di dalam fonologi, untuk bunyi-bunyi atau fonologi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada fonemik dan fonetik. Yang dimana fonetik itu mengkaji bunyi-bunyi ujaran manusia secara umum tanpa mempertimbangkan perbedaannya sendiri. Dan di dalam fonetik terbagi menjadi tiga. Ada
pahami. Namun untuk penelitian variasi fonologis ini mungkin hanya berkaitan dengan artikulatoris, itu bagaimana bunyi-bunyi itu diucapkan oleh alat ucap. Sedangkan akutis yaitu getaran bunyi yang keluar dari udara kita. Dan auditoris bagaimana telinga merambat bunyi-bunyi tersebut. Jadi untuk hal mungkin yang paling umum untuk saya kaji mengenai variasi fonologis itu hanya berkaitan dengan artikulatorisnya, bagaimana suara itu diucapkan. Kemudian tentu karena penelitian saya ini mengenai ada unsur tadi rumusan masalah itu presentasi. Jadi di dalam penelitian saya ini ada yang namanya dialektometri, yang mana dialektometri itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung presentasi bahasa. Yang saya masukkan di sini. Rumusnya itu adalah S kali 100 per N, di mana S adalah jumlah beda, N adalah jumlah kosakata yang digunakan dari S, dan D-nya itu adalah jarak unsur kosakatanya. Ya, di mana untuk variasi leksikal dan variasi fonologi ini status kebahasanya itu sama untuk tingkatnya. Cuma yang membedakannya dari presentasi hasil yang diperoleh. Oke, lanjut. Nah, penelitian relevan saya ada dua. Yang pertama adalah Iman Sari dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengenai variasi leksikal bahasa Melayu Jambi di Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Sekarang Kabupaten Marugandi. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Renki Afaria dan Mailani Muazima pada tahun 2020 mengenai variasi fonologi dan leksikal dialektrani di Desa Gunung Tanjung Kampung Limo dan Sungai Kiri Kecamatan Pangkalan Jambu. Untuk penelitian relevan ini pada umumnya yang membedakannya tadi sudah saya jelaskan bahwa yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya itu terletak pada lokasi penelitian yang dimana saya mengambil penelitian di Kecamatan Marasebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Sedangkan penelitian ini berada di wilayah yang berbeda. Dan untuk data, untuk penelitian ini mereka menggunakan sumber data atau datanya menggunakan 200 kosakata, sedangkan saya menggunakan 400 kosakata. Adapun metode penelitian saya, yang pertama itu tempat dan waktu penelitiannya. Tempat penelitian saya berada di Kecamatan Marasebo Ulu, khususnya saya mengambil 3 lokasi di kecamatan tersebut, yaitu ada Desa Padang Lato, Tebing Tinggi, dan Teluk Lebar. Dan waktu yang saya perlukan untuk melakukan penelitian ini adalah kurang lebih 1 bulan. Kemudian yang kedua ada jenis penelitian. Penelitian saya menggunakan kualitatif dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan dialektologi. Jadi mana pendekatan kualitatif saya gunakan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi semua unsur-unsur agar bisa mengetahui status kebahasaan dan mengidentifikasi variasi-variasi leksikal dan variasi fonologi serta mendeskripsikannya. Dan untuk kuantitatif sendiri saya gunakan untuk mengetahui atau untuk menghitung perhitungan dialektometri untuk mengetahui berapa persentase dari perbedaan bahasa tersebut. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, kedua ada teknik pancing, rekam, dan catat. Untuk observasi sendiri sudah saya lakukan sebelum saya memutuskan untuk mengambil penelitian ini. Teknik pancing, yang kemudian ada teknik pancing. Teknik pancing ini saya lakukan untuk memancing informan agar informan itu bisa memberikan informasi yang saya perlukan mengenai penelitian ini. Dan teknik pancing ini saya pasti menggunakan yang berpatok menggunakan 400 kosakata, yang 200 kosakatanya berpatok pada Suarez dan 200 kosakatanya sesuai dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Kemudian ada teknik rekam dan catat. Teknik rekam dan catat saya lakukan bersamaan, di mana alat rekamnya adalah alat rekam saya gunakan untuk merekam semua informasi-informasi yang keluar dari informan, dan bersamaan situ saya menggunakan teknik catat untuk mencatat jika saya mendengarkan sesuatu yang mungkin kurang jelas, sehingga saya bisa saya tanyakan kembali ketika proses perekaman masih berlangsung. Yang kemudian ada data dan sumber data. Saya menggunakan 400 kosakata, di PPT saya tulis 417, kemudian saya menggunakan 400 kosakata sebagai data dan sumber data yang berasal dari tuturan langsung
menggunakan sumber data saya itu menggunakan 3 informan langsung dari setiap wilayah yang saya ambil, ini di mana pada Kecamatan Maros Bogor tersebut saya mengambil 3 lokasi, dan setiap 3 lokasi itu berada di tingkat desa, yang dimana setiap desa dari 3 desa itu setiap desanya saya mengambil 3 informan sekaligus agar validitas data saya bisa sesuai, bisa valid. Kemudian ada teknik analisis data, yaitu yang pertama ada mentranskripsi, yaitu mentranskripsi dari itu mengubah atau menulis kembali dari bentuk rekaman tadi yang telah direkam suatu sumbernya tadi, informasi atau pertanyaan-pertanyaan telah kami ajukan kepada informan, kemudian akan saya transkripsikan. Dan pada proses transkripsi ini saya juga menggunakan aplikasi Elan agar memudahkan saya dalam mentranskripsinya. Kemudian ada teknik baca. Tentu sudah mentranskripsinya, saya akan membaca kembali hasil transkripsi saya dan akan saya bandingkan kembali dengan rekaman audio untuk memastikan bahwa rekaman video karena variasi fonologis tadi memerlukan ujaran-ujaran, apakah sesuai transkripsi saya dengan ujaran yang saya sampaikan, yang saya bunyikan. Yang ketiga ada teknik hubung banding. Teknik hubung banding ini yaitu setelah mentranskripsi membaca, saya akan membandingkan semua data yang saya dapatkan antara 3 desa tersebut, dan saya akan bandingkan antara satu desa dengan desa lainnya, dan untuk mencari perbedaan variasi fonologis dan variasi leksikalnya. Kemudian ada perhitungan dialektometri. Perhitungan dialektometri tadi sudah saya jelaskan juga. Ada landasan teori yang dimana menggunakan rumus untuk mengetahui presentasi jarak kosakata pada bahasa tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada interpretasi deskriptif. Tentu setelah saya mendapatkan setelah saya mengolah semua data perhitungan dialektometri sudah saya lakukan, maka saya akan melakukan interpretasi deskriptif tersebut untuk menguraikan semua hal yang ada pada penelitian dan hasil yang saya dapatkan. Mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, kita telah menyimak bersama-sama penyajian proposal skripsi dari Saudari Jihan Fitriani. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Baik, kepada Saudari Tri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Tri Wahyuningsih dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2022. Saya ingin bertanya kepada Jihan, apa urgensi dari penelitian yang Anda ambil? Baiklah, Saudari Tri, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk Saudari Jihan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Saudari Tri atas pertanyaannya. Urgensi dari penelitian saya ini yaitu yang dimana karena minimnya penelitian di Kecamatan Maros Bogor, saya ingin melakukan ini karena minimnya tadi. Kemudian dari Kecamatan Maros Bogor, karena dialektologi bahasa daerah itu perlu dilestarikan, maka saya memerlukan untuk dokumentasi bahasa sebagai upaya saya melestarikan bahasa daerah. Karena bahasa daerah sekarang ini kadang sudah jarang orang menggunakan karena sudah tersatukan dengan bahasa yang sering kita gunakan, bahasa gaul, bahasa asing dan sebagainya. Makanya punya upaya dokumentasi sebagai upaya pelestarian bahasa daerah. Sekaligus saya juga ingin menentukan variasi dari bahasa daerah di kecamatan saya melakukan penelitian. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudari Jihan telah menjawab pertanyaan dari Saudari Tri. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya kembali lagi? Baik, jika tidak ada, selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian kritik dan saran dari dosen pembahas. Kepada Bapak Ulil Amri SSM Hum, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ulil Amri SSM Hum untuk kritik dan masukannya. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari dosen pembimbing dan kami persilahkan kepada
Anda terlebih dahulu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rengki Atria SPD Enhum selaku dosen pembimbing kedua untuk memberikan tanggapannya pada saudari Jihan Fitriani. Kita masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu pengumuman hasil seminar proposal saudari Jihan Fitriani yang akan disampaikan oleh Ibu Ernanda SPD MA PhD. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara seminar proposal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing, dosen pembahas, serta teman-teman mahasiswa yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga seminar ini menjadi langkah awal yang baik bagi saudari Jihan Fitriani dalam menyelesaikan skripsinya hingga akhir nanti. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.